Hai, aku Alin. Halo, aku Alia. Aku Feli. Halo, aku Sila. Dan aku Najwa. Bye. Jakarta Kota. Perhatikan jalan bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal di dalam rangkaian kereta. Terima kasih atas kesediaan Anda menggunakan jasa Indonesia Prestasi. Hai semua. Jadi hari ini kita akan mengelilingi Museum Fathahillah. Jadi selamat menyaksikan. Bye bye. Ratu dari Timur. Sampai dengan akhir dekade ketiga abad ke-18, Batavia adalah sebuah kota yang sangat sehat dan indah. Namun, kemakmuran dan keindahan Batavia berakhir di tahun 1733 ketika kota ini dilanda wabah penyakit malaria. Akibat dari merajalela penyakit malaria ada di ribuan pendudukan Batavia menjadi korban. Setiap tahun sejak tahun 1733 ada sekitar 2.000 penduduk Batavia yang meninggal karena terserang penyakit malaria. Kecintaan 1740, penggunaan orang-orang Cina di Batavia pada tahun 1740 merupakan salah satu peristiwa terpenting yang terjadi di abad ke-18. Semua perkembangan positif yang mendukung pertumbuhannya komunitas Cina di Batavia mencapai titik balik di tahun 1740 ketika
terjadi pembunuhan massal orang-orang Cina oleh FOC. Peristiwa ini berawal dari jatuhnya harga gula di pasaran intra-Asia dan Eropa. Akibatnya banyak penggilingan gula dan omelanden yang ditutup karena bangkrut. Berikut ini terdapat Gedung Kesenian Jakarta. Gedung ini merupakan bagian dari rencana pembangunan Gubernur Jenderal H.W. Daendels di 1811. Akan tetapi, gedung yang dahulu bernama Schouwburg, Gedung Kesenian, ini baru selesai dibangun pada Oktober 1814. Gedung ini sejak awal digunakan untuk pertunjukan teater dan opera. Di masa Indonesia Merdeka, gedung ini pernah digunakan sebagai tempat latihan teater oleh grup Usmar Ismail, Rosihan Anwar, Teguh Karya, dan sempat menjadi lokasi ATNI, Akademi Teater Nasional Indonesia, pada 1957 sampai 1961. Berikut terdapat istilah dari kata India seringkali dipakai untuk mengkategorisasikan karya seni atau arsitektur yang adaptif dihasilkan di masa Hindia Belanda sejak tahun 1799 hingga 1942. Gaya uniknya adalah kombinasi dari gaya lokal Nusantara dipengaruhi oleh gaya Eropa dengan terkadang dipengaruhi sentuhan gaya Indies dari daerah koloni Belanda lain. Salah satu peninggalan dari gaya seni ini yang masih dapat dilihat selain arsitektur adalah koleksi furnitur yang menjadi salah satu fokus pengkoleksian di Museum Sejarah Jakarta. Berikut adalah lukisan tentang kehidupan sosial Batavia yang dilukis seorang Harijadi Sumodidjojo pada tahun 1919 sampai 1997. Memulai mural ini pada tahun 1975, tetapi tidak diselesaikan sampai akhir hayatnya. Dalam karya ini, Harijadi menangkap dunia sosial Batavia dengan segala kompleksitasnya, menyoroti multikulturalisme kota serta struktur kelas dan kolonialnya. Pemimpin ketiga dari Jakarta. Anaknya dari Tubagusanto yang merupakan pemimpin kedua. Jadi bapak anak ini sama-sama raja. Perang Mataram ini terjadi. Itu yang pertama itu ada Sultan Agung itu yang itu lagi melakukan upacara sembat namanya. Jadi dia tuh mempersiapkan strategi untuk perang Mataram sama ini. Jadi itu habis melakukan upacara ini, itu tuh perang lawan VOC Sultan Mataram itu. Jadi perang itu dilakukan di Batavia setelah VOC menjajah Batavia ini. Nah, jadi perang VOC ini, perang Mataram itu dimenangkan sama pasukan VOC karena pasukan Mataram tuh ada beberapa hal yang bikin mereka kalah.
di dalamnya itu terdapat seni rupa 3 dimensi dan 2 dimensi. Nah, yang 3 dimensinya itu terdapat apa saja sih? Patung dan ukiran. Kalau 2 dimensinya? Lukisan. Nah, jadi di dalamnya museum itu kita diajarkan atau diingatkan kembali tentang masa-masa apa sih? Masa-masa FOC berada di Batavia. Nah, itu teman-teman. Nah, tadi di Mantap. dalam juga ada senjata-senjata yang digunakan oleh FOC untuk menyerang Mataram. Tadi Ya. ada beberapa senjata, dan itu tuh senjatanya ternyata cuma dipakai sekali doang, guys. Kalau Ya, misalnya betul. peluru udah habis, itu langsung dibuang gitu aja. Jadi banyak banget di sana senjatanya tadi kayak pistol, panah, gitu-gitu, guys. Iya, Tombak. betul Iya, tombak sekali. juga. Selain itu juga ada batu-batu yang bekas masa bercocok tanam. Tuh. Nah, jadi sekian dari kami yang menjelajahi Museum Fathahillah.